Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, pujian-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku diri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Nugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu
Yesus, Kau nafas hidup kami, Kaulah kehidupan, kebenaran bagi kami, oh. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah dari semua. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Sekali katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau di dalam hidupku, Kau lebih indah dari segalanya. Hanya Engkau kekasih jiwaku, namamu Yesus indah di hatiku. Kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segala. Kau lebih indah, Kau lebih indah dari Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya. Lebih berharga dari segalanya.
berharga dari segala yang ada. Setiap hari kami dapat memandangmu, Engkau menampakkan wajah-Mu bagi kami. Tuhan, Kau meneguhkan iman kami. Kekudusan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me. Lord, I want to know you. Sekali lagi katakan, Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes, stir up within me. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Lord, I want to know you more. Terima kasih Tuhan. Biar setiap hari kami dapat mengenal Engkau, mengenal hati-Mu yang paling dalam, mengenal perkataan-perkataan, mengenal maksud dari perkataan-perkataan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silahkan Tuhan kembali boleh mengajari kami pagi hari ini. Kami menyambut perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Kami teduhkan hati kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Ya. Shalom. Haleluya.
Salam Rahel. Salam. Apalagi Pak Dedi, Mak Yeye. Mak Tiar. Salam, Pak. Ya. Lori Si Hombing. Keluarga Arga. Michelle. Baik. Tuhan. Ada yang mau cerita pagi ini? Berbagi? Ada yang mau cerita? Ada yang sudah tahu, oh ya, mulai merenungkan, mulai mengamati. Ini penting ya. Merenungkan, mengamati, apalagi kemarin menyimpulkan gitu ya. Firman sebetulnya cara Tuhan mengajari kita masa sekarang itu berbeda ya, karena Tuhan yang ngajar, bukan hikmat manusia. Jadi kita jadi mengerti apa sebetulnya pikiran dan perasaannya Allah itu. Kan itu dikatakan kan pikiran dan perasaan Kristus gitu. Jadi Kristus itu kan yang diurapi ya. Sekarang kita jadi bisa melihat bahwa semua itu adalah kelanjutan gitu. Dari pekerjaan Tuhan yang sebelumnya. Kita jadi mengerti ada bahasa namanya pengelolaannya Tuhan. Kita jadi mengerti bahwa sekali Tuhan bekerja itu, sekali dia menemukan seseorang gitu. Kan dia seperti yang mendapatkan harta karun kan. Kita ini harta karunnya gitu. Dan ketika dia menemukan kita, ya, dia menemukan sesuatu pekerjaan di dalam kita, menemukan sesuatu yang masih bisa diperbaiki dari barang yang sudah hancur ini. Ya, ada setitik harapan dia lihat. Maka dia akan tekuni kita. Karena begitu dia mendapatkan kita, gitu, ciptaan yang sudah rusak ini, maka esensi yang kuat di dalam dirinya, yaitu kasih itu muncul gitu. Kalau selama ini saudara dia di dalam hatinya gitu kan seluruh karakter-karakter yang dalam dia itu saudara itu aktif ketika ada sesuatu yang terjadi. Sama di dalam kita juga begitu ya. Jadi dengan mengamati diri kita sebetulnya, gejolak yang terjadi dalam hati kita, sebetulnya seperti itu juga lah dalam diri Allah. Setelah sekarang kita baru sadar. Nah, kalau saudara mau masuk lebih dalam ke situ, saudara,
saudara akan melihat pertumbuhan pengenalan saudara itu akan bertumbuh terus gitu, akan Tuhan. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, gitu, bukan lagi karena ya dia harus disembah gitu, bukan. Makanya di sorga itu kalau misalnya dikatakan, oh di sorga hanya ada pujian penyembahan itu, bukan pujian penyembahan yang kita lakukan seperti ketika kita di bumi gitu. Akan ada nyanyian-nyanyian baru gitu. Memang di dalam kitab Wahyu itu dituliskan ya nyanyian-nyanyian yang seperti ini, ya Tuhan punya mula bla bla gitu ya. Nah, itu hanya ya hanya sebatas itu yang bisa ditulis gitu. Dan kalau kata-kata di lagu itu hanya seperti itu gitu dan kita ulang-ulang gitu ya, maka esensi daripada pujian penyembahan kita kepada Tuhan itu sesuatu yang bagi Tuhan itu menjijikkan gitu. Saudara bisa bayangkan diri saudara kalau dipuji-puji seperti itu ya. Oh dia ini itu kayak gitu ya. Kadang-kadang kan risih ya. Dipuji-puji kayak gitu. Padahal kita tahu, apalagi kalau kita tahu orang ini sembarang aja mengucapkan pujiannya, bukan dia renungkan gitu. Tuhan juga demikian gitu. Makanya ketika bangsa Israel mempersembahkan korban gitu, sudah latah gitu. Jadi ketika orang berdosa, lalu dia persembahkan korban gitu, nggak ada lagi hatinya yang hancur gitu karena dosanya, tapi sudah dia limpahkan semua kepada korban itu gitu. Ya yang penting Tuhan bilang begini, ya kasih korbannya sama seperti manusia gitu. Seperti orang perjanjian baru. Ya kalau sudah pergi ke gereja, mau menyembah Tuhan, hatinya itu teduh. Ya. Tapi dia nggak pernah memikirkan apakah hati Tuhan itu disenangkan dengan hidup kita. Itu yang hilang. Nah, saudara, perjalanan hidup kita juga demikian, saudara. Kita terus setiap hari itu, kalau kita dikatakan itu menyembah Dia, kita ini kan ciptaan. Ketika pencipta, ketika kita boleh melihat dengan pengalaman kita ya, ketika kita melihat perubahan di dalam diri kita, ketika kita terlepas dari segala keinginan dunia ini, yang dulu kita pikir nggak mungkin bisa lepas. Tapi ketika setiap hari kita bersekutu dengan Dia, dulu mungkin persekutuan kita dengan Tuhan itu karena terpaksa. Tetapi begitu kita itu mulai mengalami persekutuan oleh karena gimana ya? Bukan karena kita, tapi karena Dia gitu. Kita merasakan sesuatu tidak jadi beban lagi. Kita merasakan bisa setiap hari merasakan hatinya curhat kepada kita. Itu yang buat kita itu sujud. Dan sujud kita kali itu berbeda dengan sujud kita sebelumnya. Dan
Setiap hari seperti itu, saudara. Saudara, kalau dulu mungkin kita itu punya gambaran kalau mau menyenangkan Tuhan itu kita bekerja melayani untuk Dia, pergi kemana-mana, membuat mujizat, menolong orang gitu ya. Sekarang ini saudara ada satu kehati-hatian gitu. Sehingga apapun yang kita buat ada satu di sini kita tanya Tuhan gitu. Supaya jangan sampai merusak pekerjaan Dia. Tetapi untuk sampai ke level itu, dia juga mesti hati-hati supaya kita ini tidak jadi pasif. Gitu. Dikit-dikit kan kita tanya Tuhan. Jadi kalau kemarin kan mungkin kita pikir kalau berbuat baik itu sudah sesuai dengan hati Tuhan. Sekarang tidak semua perbuatan baik kita itu berkenan. Karena justru perbuatan baik kita itu merusak pekerjaannya Dia. Nah, disitulah saudara kita itu duduk di kaki Tuhan. Dan kita mulai merasakan gitu. Jadi setiap hari ketika saya katakan kepada saudara tentang mengamati itu saudara, itu kan perkataan yang ada di situ. Boleh saya katakan saudara, setiap kali saya baca itu ya, firman Tuhan itu saudara. Ketika saya baca itu benar-benar saudara mengkonfirmasi gitu. Apa yang Dia katakan di dalam hati saya gitu. Sehingga saudara ada di dalam hati saya begini. Oh, berarti Tuhan Engkau luas sekali ya. Padahal saudara kata-kata di firman Tuhan itu sudah banyak sekali dan bukan sekedar pengetahuan gitu loh. Tetapi ada esensi di baliknya gitu dari setiap perkataannya. Ketika Dia mengatakan sesuatu mungkin rasanya kita ini terus gimana dong gitu. Lalu Dia jelaskan di situ bahwa kenapa aku katakan demikian. Kenapa seseorang itu sebetulnya manusia itu sebetulnya tidak memiliki takut akan aku. Kenapa aku katakan tidak ada yang mengasihi aku? Bagi orang yang tidak masuk ke area itu orang akan kamu ini terlalu inilah gitu. Terlalu idealis gitu. Nah, ini perkataan ini jadi gimana dong gitu. Nah, di situ dijelaskan saudara. Kenapa seperti itu untuk kamu mengetahui bahwa manusia itu sangat rusak gitu. Jadi dengan dia bersahabat dengan para pendosa di masa ketika dia pertama kali gitu ya. Itu kan membuat iri ahli Taurat itu sebenarnya. Harusnya kalau kamu benar, kita ini sama-sama di sini sharing Taurat kira-kira begitu. Kan ketika pertama kali umur 12 itu kan mereka sudah kagum kan. Kenapa mereka bisa mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu? Karena dia masih sangat muda gitu. Kok bisa ya dia ngomong seperti itu? Tetapi ketika dia sudah dewasa, 30 tahun gitu ya. Wah, sama dengan mereka gitu. Jadi kayaknya mereka mau adu tanding lagi gitu. Di mana kamu belajar? Kalau pemahamanmu benar, kamu pasti seperti ini.
Jadi orang-orang seperti ini nggak akan mengerti gitu, tentang gimana sih sebetulnya yang benar itu gimana. Jadi saudara, kadang saudara saya ini ya merasa gini, seperti yang Elia itu merasa sendirian gitu. Karena begitu saya renungkan gitu ya, begitu sampai di posisi itu, Tuhan dalam hati saya begitu, siapa yang mau percaya cara seperti ini? Karena saya nggak bisa pungkiri bahwa memang itulah caranya. Tapi ketika, aduh siapa yang bisa dengarkan? Karena orang-orang kan masih sibuk dengan dirinya sendiri ya. Sibuk menolong diri sendiri. Sibuk dengan dunianya sendiri. Dengan makanannya, dengan minumannya, dengan pakaiannya, dengan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pasti ke arah situ. Jadi ketika kadang mendengarkan perkataan seperti itu, merenungkan. Makanya kenapa saya sering tanya kepada saudara, siapa yang mau ini? Gitu. Memang saudara, kadang terlalu ini ya, saya mungkin belum sabar sekali ya kayak Tuhan gitu, menunggu hidup kita. Gitu. Firman Tuhan bilang, Yosua menunggu di pintu kemahnya Tuhan ya. Pintu kemahnya Musa. Ketika dia melihat Musa naik, dia perhatikan terus. Kita tahu firman Tuhan seperti hamba perempuan memperhatikan tangan nyonyanya. Seperti hamba laki-laki memperhatikan mata tuannya. Kita banyak tahu teori tentang firman Tuhan. Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kau mesti seperti Maria. Banyak khotbah kita dengar. Tapi apakah kita mengalami bagaimana Maria itu waktu itu? Kalau kita nggak masuk ke dalamnya, nggak akan mengerti kita perkataan itu, saudara. Saudara, untuk mengetahui perkataan-perkataan Musa, orang itu kan melihat bahasa asli dan segala macam. Sibuk di situ kan. Lalu mereka menciptakan satu pemahaman dari bahasa asli itu. Mereka wow. Bukankah untuk kita mengetahui pemikiran Musa pada waktu itu, kita harus tanya dia? Pak Musa, dulu kamu ketika ngomong kayak gini, gimana ya? Contohnya begini. Kan yang menulis kitab Kejadian itu adalah Musa. Saya itu pas di situ ya, kan dibilang kan, maka pilulah hati Tuhan. Membuat hatinya pilu katanya kan. Dia sudah melihat yang ditimbulkan oleh manusia itu kejahatan semata-mata. Itu kan di kitab Kejadian ya. Kan yang tulis itu kan Musa ya. Maka hal itu memilukan hati Tuhan. Dari mana Musa tahu kalau hati Tuhan pilu? Kan pada saat itu kan dia sedang tidak Musa, Tuhan nggak sedang katakan, nggak sedang ditulis itu di situ, saudara. Tuhan tidak sedang berfirman itu di situ, saudara. Tetapi ada perkataannya di situ. Makanya kita tahu bahwa Tuhan itu murka, Tuhan itu pilu, Tuhan itu marah.
Kan ketika dia bilang, awas Musa, gitu. Aku mau habiskan mereka semua, katanya. Harun dan Miriam nggak tahu gitu. Nah, semua pengalamannya itu yang ditulis dalam Alkitab itu, saudara, kan dia yang tahu. Seharusnya kan kita tanya dia kan, kira-kira adakah yang beriman bisa tanya Musa? Kalau misalnya Tuhan katakan begini sama kita, tanyalah Musa. Kan itu pernah kan Tuhan katakan gitu. Coba kamu tanya para nenek moyangmu, pernah nggak aku suruh mereka membangun bait suci untukku? Tempat untukku. Tempat apa yang bisa memuat? Dari mana ada perkataan seperti itu? Kalau misalnya dia tanya kepada saudara, cobalah tanya Musa, bagaimana perasaannya waktu itu? Yang ada dalam pikiran saudara apa? Oh, kan nggak bisa kita menanya arwah. Karena kita punya pengetahuan tentang itu. Tapi kalau kita tidak tahu itu, saudara, kita itu bebas. Jadi kebenaran yang satu itu akan menggantikan pemahaman kita yang lama. Misalnya anak-anak, jangan pegang setrika itu. Katanya kan? Hati-hati dengan listrik. Lalu karena nggak hati-hati, maksudnya jangan pegangin stop kontak. Tiba-tiba anak kita kena. Gitu. Maka dia akan hati-hati dengan itu. Tapi sesudah dia tahu bagaimana caranya terhindar dari setrum itu, maka seorang tukang listrik dia akan ngerti bagaimana caranya. Dia nggak akan takut dengan listrik. Ada orang yang gulungan kabel aja gitu. Karena mungkin pernah trauma. Gulungan kabel yang nggak tersentuh kemana. Lihat kabel aja. Itu takutnya setengah mati. Misalnya dibuka ujungnya gitu kan. Itu kadang lihat, itu langsung takut. Tapi orang yang tahu tentang kebenarannya, sudah tahu ya. Sudah nggak anak-anak lagi. Sudah tahu, mengetahui. Maka dia akan ngerti bagaimana caranya. Jadi saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, dengan mengamati, dengan merenungkan. Ketika Tuhan bilang sama kita, coba perhatikan. Ketika engkau mengucapkan sesuatu, coba cek. Coba lihat. Itu setiap hari, saudara. Dia itu seperti apa ya, kalau saudara terus melakukannya gitu. Itu rasanya itu dia ada pas di samping kita. Persis di samping kita. Memperhatikan semua. Jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, saudara. Dalam kehidupan nyata kita. Itu benar-benar sekarang ini kita tahu dia mendampingi kita. Makanya firman Tuhan kan bilang, ketahuilah, aku menyertai. Menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku menyertai kamu. Lalu kenapa lagi dikatakan dia datang kedua kali? Berarti kan itu dua hal yang berbeda kan? Padahal dia menyertai. Sudah menyertai. Terus kenapa lagi datang dua kali?
Jadi saudara, di situ kita akan memahami ada banyak hal yang di dalam Alkitab itu yang kalau kita coba belajar terus dari bahasa asli segala macam, aduh, nggak masuk kita ke esensinya gitu. Karena walaupun mungkin persis seperti itu, tapi maksudnya apakah seperti itu? Maka pilihlah hati Tuhan. Maka orang bisa menjelaskan, oh bla bla. Lah, kenapa kita nggak tanya Musa? Oh kamu ini nanya, Musa udah mati yuk. Tuhan bilang kayak gini, Abraham bersuka cita melihat hariku katanya. Kok bisa manusia yang keturunannya Abraham bilang seperti itu? Kok bisa? Dari situ harusnya kita bisa tanya dong. Ketika saya katakan, tanya Musa. Mungkinkah? Kalau kita punya kebenaran yang lain, maka itu pasti bisa. Tetapi ketika kita masih anak-anak, kita berpikir seperti kanak-kanak. Tapi ketika sudah kita menjadi dewasa, kita dewasa karena siapa? Karena Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita hari ini, sekarang aku berbicara kepada orang dewasa. Maka anak kecil pun bisa jadi dewasa. Kalau dia mau. Walaupun memang dia harus melewati yang namanya harus jatuh di dalam dosanya gitu. Tetapi ketika seorang ada di hadapannya, maka ketika orang dipanggil ke hadapannya, saudara, maka orang itu sudah dimandikan. Karena nggak boleh orang datang ke hadapannya itu dengan kotor gitu, nggak bisa. Makanya sebelum menghadap Yusuf, sebelum menghadap Firaun gitu, dia kan harus dipermak dulu, saudara. Demikian juga Esther gitu. Dia harus membuat dirinya harum sekali. Itu gambaran semua kita ketika di hadapan dia. Untuk kita menghadap dia. Kenapa sikap hati kita ditanya ketika awal-awal, saudara? Coba perhatikan sikap saudara mendengarkan. Saya katakan itu berulang-ulang, saudara. Awalnya begini, saudara. Awalnya saya pikir, oh karena saya gitu. Karena saya terganggu sekali gitu kalau gitu ya. Tetapi saudara, ketika saya duduk di kaki Tuhan itu, saya jadi ngerti gitu. Ketika serius gitu, itu mau nggak mau kita mesti serius gitu. Kadang harus sujud gitu loh. Ketika dia sampaikan perasaannya. Kadang-kadang saudara ketika dia menyampaikan hal yang berat gitu. Dia tahu saudara hati kita. Dia tahu kita manusia. Kita nggak sanggup menanggung perkataan yang seperti itu. Hanya dia yang sanggup. Jadi kalau kita diizinkan mengalaminya, saudara, orang-orang yang mengalami penganiayaan itu, saudara, mereka melakukan sudah rasanya itu, saudara, melakukan hal yang sangat heroik terhadap Tuhan gitu. Dikejar-kejar, lari ke hutan, meninggalkan keluarga gitu. Sementara dia perhatikan orang lain tidak mengalami seperti dia.
Kadang-kadang saudara di situ dia, masa ketika dia menghadap Tuhan, pikirannya dia saudara, dia sudah dipuji oleh Tuhan. Ternyata tidak juga. Bahkan sering didiamkan, kayak ditinggalkan oleh Tuhan gitu. Hatinya bergejolak, mukanya menjadi murung. Ketika dia bilang, kamu sampai di sini, kamu adalah semua keturunan naga yang sangat jahat itu. Waduh. Sudah kamu selesai pelayananmu, sudah kamu akan balik gitu. Kamu tidak akan bisa kepada kehidupan yang selanjutnya katanya. Wah, itu tersiksa sekali, saudara. Tapi tahukah saudara, ternyata perkataan itu tujuannya membuat supaya si orang itu tidak sedikit pun itu karena dia. Karena Tuhan sudah melihat di dalam diri orang itu. Jadi ada unsur yang lain. Yaitu dia itu ingin berusaha lebih baik daripada yang lain. Dan ternyata Tuhan tahu itu masalah nanti bagi kamu. Makanya dia sampaikan penghakimannya. Supaya orang ini tidak besar kepala. Ketika kita mengalami hal seperti itu, kita perhatikan orang lain, kok orang lain nggak seperti itu. Kok rasanya hidup mereka enteng-enteng saja ya, enak-enak saja. Tahukah saudara, itu juga kita butuhkan untuk justru supaya untuk kita itu bisa mendapatkan kedalamannya Allah. Dengan kita diizinkan melihat itu, mengalami itu. Jadi ketika Musa mengetahui perasaan Tuhan itu, maka pilulah hati Tuhan. Sebetulnya yang pilu dia, Musa itu loh saudara. Ketika Tuhan itu, jadi kan dia sudah punya pengalaman, benar-benar Tuhan itu kan nggak kelihatan, saudara. Walaupun dikatakan berhadapan muka dengan muka, tidak seperti yang kita pikirkan bahasa manusia, bukan. Itu bahasa Tuhan. Karena kalau berhadapan muka dengan muka, kan pada waktu itu aku ingin melihat kemuliaan-Mu katanya. Engkau pada ini. Pada waktu itu Musa nggak ngerti. Kamu nggak ngerti Musa apa yang kamu katakan. Tapi oke lah. Dia berjalan dengan punggungnya saja. Tuhan membuat supaya Musa tidak hangus. Berarti kan berhadapan muka dengan muka itu adalah satu tak sama dengan bahasa kita gitu. Makanya saudara, walaupun saudara mendengarkan perkataan seperti ini dari saya gitu, saudara kan nggak bisa ngerti apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Walau bagaimanapun saya ceritakan kepada saudara, kalau saudara nggak masuk ke dalamnya, saudara nggak akan mengerti saya. Nggak akan mengerti. Sama, kita nggak akan mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Kalau Musa itu tidak, dia boleh, ini loh, perasaannya Tuhan itu jadi kayak turun kepada dia gitu.
Musa pada waktu itu nggak ngerti dan dia tidak bisa mengucapkan perkataan seperti ini kepada kita. Oh juga nggak akan ada yang mengerti dia. Itu hanya anugerah bagi dia. Tuhan bilang, kamu ya, aku bicara sama kamu, sama Harun, sama Miriam itu. Bicara pakai ini ya. Mimpi penglihatan gitu. Tapi sama Musa, enggak loh. Jadi di situ saudara Harun dan Miriam itu benar-benar harus, harus memanggil Musa itu Tuhan loh. Saking pernah mengalami seperti itu. Digituin sama Tuhan. Karena mengenai istrinya Musa, orang Midian itu. Disalahkan dia. Jadi saudara disitulah baru Tuhan bicara langsung kepada Harun dan Miriam. Jadi saudara, untuk mengetahui apa yang jadi perasaan Tuhan, apa tujuan di balik perkataan Tuhan, maka dia itu menampakkan diri kepada kita. Jadi arti menampakkan diri itu saudara adalah begini. Ini loh maksudnya. Itulah arti menampakkan diri. Menampakkan diri itu memperjelas. Ini loh aku. Bukan masalah dia datang secara wujud fisik kepada kita seperti ini gitu loh. Kita lihat gitu. Bukan. Karena dia itu nggak bisa terselami. Sekalipun kita berjumpa dengan seseorang, kalau kita nggak mendengarkan dia cerita, dia bicara beberapa kali, kita nggak akan mengenal siapa orang itu. Sekalipun kita sering berpapasan dengan dia. Bersentuhan jabatan tangan, kita nggak akan mengenal orang itu. Siapa dia sesungguhnya? Kecuali dia cerita. Dia bicara. Kita tanya dia jawab gitu. Kita akan mengetahui kedalaman orang itu gitu. Ketika orang itu bicara, apa yang dibicarakan dia? Kita bisa masuk. Dan siapa yang sedang berbicara melalui dia, kita tahu. Apakah tiba-tiba Tuhan bicara melalui dia? Bisa saja. Dia pakai mulut orang itu. Bisa saja. Disitulah penjawab. Pernyataan Tuhan mengenai Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya kita boleh tahu. Makanya dikatakan ketika mereka mendirikan tugu itu, ini menjadi saksi katanya. Ketika disusun batu-batu itu kan. Ketika Yakub ada di Betel itu saudara. Ketika sebelum dia berangkat. Kan dia dirikan situ, dia taruh minyak di situ. Seperti itulah cara orang dulu meneguhkan perjanjiannya di hadapan Tuhan. Makanya ketika dia tidur di situ, dia melihat ada tangga ke sorga gitu. Makanya dia mendirikan, dia berkata gitu. Tuhan, kalau aku boleh pulang ke sini, aku akan menjadikan Engkau Tuhan. Yang mana yang dikatakan Tuhan? Yang mana? Yang bicara di hatinya itu, saudara. Kalau bicara di hatinya kan berbicara di pikirannya kan. Tiba-tiba ada satu pernyataan di dalam hatinya yang tidak terpikirkan oleh dia.
Sama seperti yang tadi yang saya katakan, saudara. Ketika saya merenungkan itu, saudara, dari situ saya, jadi Musa pada waktu itu ketika dia mengatakan, pilulah hati Tuhan. Tapi saudara, orang-orang berikutnya, ketika mereka membaca tulisan itu, saudara, jadi mereka itu menginterpretasikan, oh jangan buat pilu hati Tuhan. Gitu. Tapi orang itu nggak ngerti apa yang membuat hati Tuhan itu pilu. Nggak ngerti. Lalu membayangkan Tuhan itu kayak gitu. Dia murka segala macam. Itu interpretasi. Saudara nggak bisa menyimpulkan saya itu seorang pemarah. Kalau saudara lihat saya marah sekali. Apa-apa marah gitu. Nggak bisa. Kita nggak bisa menyimpulkan Tuhan itu kayak gitu. Kita menganggap Tuhan itu serius saja gitu. Enggak juga. Dia bisa benar-benar periang sekali gitu. Jadi ternyata Tuhan itu gimana ya? Di satu sisi dia menyatakan keprihatinannya terhadap umat manusia. Tetapi di sisi yang lain ketika dia cerita itu, dia nggak mau kita itu menanggung bebannya terlalu banyak. Beban kita itu ringan, kata Tuhan. Tetapi itu sifatnya juga ketika pada orang itu, kondisi orang itu bagaimana. Jadi ketika kita semakin sudah ngerti, dia tahu loh, dia yang ngerti. Bukan kita. Dia yang kenal kita. Jadi kadang kita berpikir, Ayub ketika dia mengalami dibawa proses naik itu sama Tuhan. Saya pikir begini, Tuhan, kenapa ya Ayub itu seandainya engkau menceritakan kepada dia secara keseluruhan. Sebelum dia mengalami itu. Kenapa ya Tuhan engkau nggak cerita sama dia? Kenapa nggak ceritakan kepada dia? Karena kan dengan dialog seperti ini gitu kan. Kenapa nggak dulu ya Tuhan? Dulu saya juga mencari Tuhan. Ketika awal-awal saya mencari Tuhan. Kenapa nggak dulu? Sama dengan Ayub itu. Padahal saudara, kalau saudara baca di Ayub pasal berapa itu yang dikatakan, aku teringat dengan engkau ketika aku ada di kemahku. Itu kasih yang mula-mula dia. Berarti pada waktu itu Ayub mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Dia kayak bicara seperti ini. Makanya dia itu saudara orang yang berhikmat. Makanya ketika yang anak muda itu kan bisa kayak ngajari dia, aduh kamu ini ya katanya, bapakmu aja. Itu kalau di hadapanku bapakmu loh katanya. Saya saudara baca itu. Itu dia kayak gini loh mendengarkan aku katanya. Kamu mau ngajarin aku. Jadi semua yang mereka katakan itu, makanya penghibur sialan kamu semua. Karena orang itu nggak ngerti, coba sok terangkan kepada dia. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begini. Aduh. Jadi dia itu saudara, hikmatnya luar biasa. Dari mana datangnya hikmat? Dari Tuhan.
Jadi setiap kali banyak dia ceritakan, banyak apa yang dia ceritakan kepada orang lain tentang kehidupan. Itu hasil persekutuan dia dengan Tuhan. Persekutuan maksudnya gini, dia tanya segala sesuatu. Tiba-tiba hikmat muncul di dalam hatinya. Itulah sebetulnya keadaannya. Sehingga dia menjadi orang yang sangat berhikmat. Nah, jadi ketika dia melewati itu semua sampai mengalami sepahit itu, barulah muncul iblis yang tersembunyi di dalam dia. Itu baru muncul. Iblis ada di luar ya. Kenapa dia sampai nguji Ayub seperti itu? Tujuannya untuk Ayub. Supaya Ayub itu benar-benar lepas dari watak si jahat. Untuk membuktikan begini, saudara. Bahwa perkataan dia, kalau kamu nanti makan, nanti kamu mati. Jadi apa yang membuat dia mati? Apa yang membuat dia rusak? Di Kejadian pasal 6 itu. Semua manusia, kan itu firman-Nya. Masa salah? Masa salah penelitian Tuhan? Ketika dia mengucapkan sesuatu, sembarangkah dia melakukan berfirman gitu? Seolah-olah manusia itu bisa bilang begini, aku nggak rusak kok. Jadi kalau misalnya Ayub pernah membaca tulisannya Musa itu gitu. Misalnya kalau dia ini ya. Ketika dia membaca itu. Dia kan begini. Ayub akan bilang begini. Aku nggak seperti itu kan Tuhan. Aku nggak rusak kan Tuhan. Maka berarti kan orang bisa menyalahkan. Oh berarti firman Tuhan itu salah sebagian. Ketika dia diizinkan mengalami itu. Dari sisi Ayub, dia selalu pikirkan dirinya sendiri. Apa salahku, apa salahku, apa salahku, apa salahku. Dia menyalahkan Tuhan. Ketika Abraham dikasih tahu sama Tuhan, aku mau menghanguskan Sodom dan Gomora. Waduh, masa sih yang kau hukum semua? Kan Tuhan bilang begini, apakah aku menyembunyikan apa yang mau kulakukan ini terhadap Abraham? Coba, kok bisa Musa tahu itu? Kok bisa Musa tahu? Gimana ceritanya gitu? Kok bisa dia nulis seperti itu, saudara? Musa bukan robot loh, saudara. Musa bukan orang yang sangat pintar sekali. Musa itu bukan komputer Pentium berapa gitu. Bukan. Kok bisa dia nulis seperti itu? Kok sampai detail seperti itu? Pernahkah saudara merenungkan? Lalu bagaimana dengan kepercayaan kita sekarang? Betapa jauhnya daripada kepercayaan yang Musa punya. Padahal kita sok-sokan gitu, kita lebih daripada orang perjanjian lama.
Oh, karena Tuhan sudah datang. Oh, tuh tinggal di hati kita. Oh, Musa belum mengalami penebusan. Itu gagasan daripada para pendeta kita, para ahli Taurat kita. Kalau Tuhan mau bilang, nggak seperti itu dong. Kayak gini loh. Kenapa Musa bisa mengetahui? Abraham tadi, saudara. Karena nanti kan Abraham ini kan akan jadi raja. Daripadanya kan akan lahir keturunan-keturunan. Kalau aku nggak kasih tahu sama dia nggak akan ngerti. Jadi saudara, perasaan Tuhan itu, pikirannya Tuhan itu dia berikan kepada Abraham. Dikasih tahu. Jadi itu pelajaran saudara bagi Abraham. Karena Abraham nanti akan mengajar bangsa-bangsa. Karena bangsa-bangsa itu keturunan dia nantinya. Kita kan tidak tahu kan bagaimana Abraham mengajar Ishak, mengajar Yakub. Kenapa Yakub itu bisa tahu bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan yang di Betel itu? Karena Abraham punya perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan itu nggak kelihatan, saudara. Tapi karena Tuhan terikat dengan Abraham, maka Yakub. Jadi sebetulnya Yakub itu pun heran, kenapa ya? Ngapain lah, karena apa namanya? Hanya karena cuma kata-kata ini aja, aku harus terpisah dari abangku. Kan gitu kan? Yakub kan? Ketika dia ada di situ, saudara, dia waduh udah mau dibunuh sama si Esau. Mau nggak mau kan harus ada di sini dia, dalam hati dia. Pokoknya Tuhan mesti menerangkan keadaan ini. Gejolak yang aku alami. Pokoknya aku harus dapat sesuatu. Saudara, Alkitab tidak menceritakan semua pada waktu bicaranya Yakub dengan Tuhan di situ di Betel itu ketika pertama dia mau pergi. Nggak bisa diceritakan semua. Macam mana mau diceritakan semua? Kalau kita mau tahu, tanya Yakub. Harusnya ada kitab Yakub gitu. Saudara nggak percaya kan bisa tanya Yakub kan? Saudara nggak percaya kan Yakub bisa menjelaskan hikmatnya kepada saudara? Nggak percaya kan? Bisa, saudara. Ini bukan sesuatu yang supranatural. Lalu Yakub itu datang di kamar saya gitu lalu cerita begini loh Pak Parli. Gitu. Nggak bilang Pak Parli karena dia nggak mengenal istilah seperti itu. Dia cerita. Apa yang diceritakan itu adalah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Setingkat mana saudara menyelami pekerjaan Allah dalam hidupmu. Setingkat itulah engkau boleh memahami. Makanya saudara, Elia dan Musa itu kan dikatakan mendatangi Tuhan. Dan dilihat oleh Petrus. Tahu nggak apa tujuannya itu, saudara? Tujuannya bukan, hebat sekali. Bukan. Supaya tujuan daripada itu adalah supaya si Petrus ini nanti di masa depan
Dia tidak salah menilai Tuhan yang di hadapan dia, yang sedang dia ikuti. Jadi saudara, itu menstimulasi pikirannya Petrus nanti di masa berikutnya. Ketika Tuhan sudah naik. Jadi semua pesannya Tuhan terhadap dia, itu direnungkan dia. Sehingga dia mengerti, kenapa ya Tuhan bicara gini kemarin. Kenapa sampai Tuhan tanya aku 3 kali. Dalam persekutuan dia itu, disitulah dia melihat ternyata Yesus itu benar-benar adalah perwujudan Allah itu sendiri. Benar-benar Allah itu menjadi manusia. Saudara, puji Tuhan, saudara, tulisannya Petrus itu tidak terlalu banyak. Itu menolong dia supaya orang tidak menuhankan dia. Itulah yang masalah dengan Paulus. Petrus itu menjadi sangat hati-hati ketika dia menjelaskan. Dan tampilan luarnya, dia benar-benar sudah dihancurkan. Makanya ketika Paulus menegur dia, karena waktu itu Paulus itu masih muda, dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, itu tidak menyakitkan hati Petrus. Karena apa? Karena dia ngerti. Dia menganggap semua kejadian. Dia ingat kalau Daud pernah dikata-katai oleh Simei. Saudara, perenungan dia. Kenapa saudara Daud itu bisa tidak marah terhadap Simei? Pada waktu itu. Karena pada waktu itu saudara, dia itu benar-benar, dia tahu dia sedang diproses sama Tuhan. Dia mengerti takut akan Tuhan ketika dia mau potong punca jubahnya Saul. Dia mengerti, saudara, ada sesuatu, saudara, yang tak terjelaskan. Dengan kata-kata kecuali, saudara, masuk ke dalam hatinya. Sehingga saudara tidak akan mengundurkan diri lagi dari Tuhan sejak dari sekarang. Kalau saudara nggak ngerti ini, saudara, maaf ya, akan banyak sekali orang disingkirkan. Karena mereka kurang ajar. Jangan sampai aku membunuh engkau di tengah jalan. Jadi ketika pada saat Simei itu mengutuki Daud, tahukah saudara? Dia tahan gejolak dalam hatinya. Di satu sisi dia lihat itu Simei, dia tahu orangnya bagaimana. Kamu nggak ngerti ya. Tapi di satu sisi, si ini juga. Saudara, perasaan seperti ini, saudara. Peristiwa seperti ini, saudara. Ketika si Yoab itu, dia tahu kan, sebetulnya Yoab itu ada di dalam hatinya ingin. Karena si Yoab ini nggak ngerti bagaimana pengalaman Daud. Si Yoab ini kayak mau ngajari Daud. Dia nggak ngerti kalau Daud itu punya banyak sekali pengalaman dengan Tuhan. Si Yoab bilang, bunuh dia katanya. Kasih satu perintah. Tapi Daud lebih mengerti apa takut akan Tuhan. Karena Tuhan itu di dalam hatinya. Jadi dia perhatikan gejolak dalam hatinya, saudara.
Saudara, hal yang seperti ini, saudara, yang tak bisa dijelaskan oleh pendeta manapun. Kecuali Tuhan jelaskan sendiri kepada saudara lewat pengalaman hidupmu. Inilah perjalanan kita, saudara. Bersama dekat Tuhan ini. Makanya saudara, kadang saya katakan kepada saudara, ayo kita hitungan umur yuk. Manusia itu kalau kuat 70, kata itu firman Tuhan. Saudara, ketika usia kita di 70, 80, masih bisa nggak pikiran kita seperti sekarang ini terus di dalam Tuhan? Saudara tahu orang-orang yang di masa pensiunnya para hamba Tuhan sangat tersiksa di usia tuanya. Banyak yang jatuh dengan perzinahan di usia tua. Karena apa? Nggak bisa mematikan nafsunya. Itu para pendeta-pendeta. Sehingga saudara mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Di akhir hidupnya itu, saudara, dia nggak pernah lagi punya firman. Imam Eli contohnya. Bayangkan, coba bayangin ketika anak kecil. Tadinya dia itu mendengarkan firman Tuhan, makanya dia jadi imam. Bayangkan saudara, dia nggak mendengarkan lagi firman Tuhan. Dia hanya melakukan tugas saja, tugas pelayanan saja. Jadi ketika dia mendengarkan Samuel itu, dia deg-degan gini, saudara. Malam itu dia nggak bisa tidur. Apa yang diucapkan Tuhan tentang saya? Makanya dia bilang, kamu mesti kasih tahu yang sebenarnya apa yang dibilang Tuhan. Ngomong terus terang. Jangan ada yang kamu sembunyikan. Karena dia tahu, saudara, kalau Tuhan sudah berbicara. Karena dia pernah punya pengalaman seperti itu, saudara. Makanya dia yakin. Keyakinan seperti ini, saudara, yang sedang dibangun Tuhan atas kita. Makanya dikatakan Tuhan menampakkan diri. Ngertikah saudara tentang menampakkan diri itu? Ngertikah saudara berhadapan muka dengan dia setiap hari? Mengertikah saudara bagaimana dimandikan oleh firman-Nya? Dibersihkan oleh firman-Nya? Apa yang sudah berubah dalam diri saudara? Adakah terbangun takut akan Tuhan di dalam saudara? Ketika nada bicara saya seperti ini, misalnya, apa maksudnya di situ? Saudara, kalau saudara mengerti, masuk ke dalam hati Allah. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Look into your eyes. Bagaimana kita melihat? Bagaimana pencipta lagu itu boleh katakan memandang ke matamu? Stir up within me. Itu kayak bergejolak di dalam saya. Stir up. Lord, I want to know you more. Saudara, kenapa saya bisa menjelaskan lagu yang diciptakan oleh anak-anak kita, saudara? Kenapa? Saudara? Karena Tuhan bilang, aku yang buat kata-kata itu dalam anak-anak. Terbukti melalui mulut bayi-bayi Tuhan membungkam,
Membungkam itu bukan kayak dia berhadapan dengan iblis. Enggak. Firman-Nya yang keluar dari anak-anak kita. Itu firman-Nya dia. Tahukah saudara, itu membuat satu atmosfer. Iblis itu bungkam. Bungkam kenapa? Dia mengakui bahwa itu pekerjaan Tuhan. Begitu saya ucapkan seperti ini, saudara. Itu rasanya pukulan bagi dia. Tapi itu dia nggak jelaskan di hati kita. Supaya kita ini ngerti, kita ini ciptaan. Tetaplah kita ini jadi ciptaan. Supaya kita ini tidak ada niat hati kita untuk menyamai yang maha tinggi. Nggak ada. Itu musuhnya Tuhan. Makanya dia itu turun ke tempat kita. Turun ke hati kita. Dia sampaikan perasaannya. Dia kasih tahu perasaannya Yakub. Dia kasih tahu perasaannya Musa. Dia izinkan Musa itu cerita melalui dirinya kepada saudara. Itulah arti pertanyaan yang tadi. Seperti itulah cara dia memulihkan segala sesuatu. Makanya saudara, kita ini memberitahukan kesaksian Tuhan terhadap generasi sebelum kita. Termasuk kepada para rasul itu. Hal seperti inilah yang tak terceritakan oleh mereka terhadap kita. Nggak sempat mereka tulis, nggak bisa mereka tuliskan. Karena mereka juga dilarang menuliskan itu, saudara. Makanya kepada Yohanes dikatakan jangan meteraikan, katanya. Supaya apa? Supaya pikiran manusia itu nggak tertutup. Padahal kejadiannya sama dengan Daniel itu. Firmannya sama loh. Itu mirip-mirip loh semua saudara. Kitab Daniel dengan Yohanes itu. Daniel itu dikasih tahu karena dia berusaha, karena dia dalam keadaan tenang, saudara. Dia mencari Tuhan dan dia dapatkan itu, saudara. Tapi kepada dia, Daniel, sekarang kamu istirahat. Meteraikan itu. Pengetahuan akan bertambah. Kepada Yohanes, jangan meteraikan. Terbuka, artinya kalau di masa kemarin orang masih berusaha mengetahui. Tetapi di masa Yohanes, orang baca itu harusnya enggak lagi. Karena meterainya sudah dibukakan, jangan pakai meterai. Dari pernyataan ini saja saudara akan mengerti bagaimana caranya memahami kitab Wahyu. Terbuka sekarang, dia jelaskan semua. Apa sih maksudnya sebetulnya dari semua pernyataan ini? Dan semua itu ada di dalam saudara. Perjalanan hidup kita itu, saudara. Semua kita boleh mengalami itu, semuanya kita. Seperti itulah caranya Tuhan memperkenalkan diri. Baik, sudah jam 6 ya. Nanti malam boleh kita lanjutkan. Ya. Baik. Ya, coba sepanjang hari ini saudara mengamati, merenungkan, memikirkan tentang Tuhan. Jangan lagi meteraikan. Karena firman Tuhan katakan tidak dimeteraikan. Sudah terbuka, saudara. Tuhan menampakkan diri. Renungkan itu. Setiap kata-kata yang saudara dengar setiap hari, saudara, jangan anggap sepele, saudara. Buat itu seperti emas. Saudara menemukan, saudara akan menyesal, saudara, kalau saudara itu enggak memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di antara kita. Kalau Tuhan katakan, dia ada di antara kita, itu firman Tuhan. Bukan karena kita berusaha supaya Tuhan ada. Bukan.
Itu adalah ketulusan iman saudara. Bahwa Tuhan ada di antara kita. Itu ketulusan iman. Dan itu anugerah. Dan kalau saudara diperkenankan melihat wajahnya, itu anugerah. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan jauhilah kejahatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami taklukkan terus pikiran dan perasaan kami. Tuhan, kalau kami bekerja hari ini, kami bekerja seperti untuk Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Semua Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti malam. Shalom.